الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang Allah muliakan, pernahkah kita membayangkan betapa mulianya jika nama kita disebut-sebut oleh para malaikat di langit? Hari ini kita akan membahas tentang satu zikir istimewa yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sebuah kalimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut sebagai yang tertinggi derajatnya. Dan ketika kita mengamalkannya, para malaikat akan menyebut-nyebut nama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebaik-baik zikir adalah La ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat yang paling dicintai Allah ada 4: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Berikut ini adalah kisah nyata tentang Khalifah Umar bin Khattab dan pedagang miskin. Suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkeliling Madinah di malam hari untuk mengecek keadaan rakyatnya. Ia mendengar suara lembut seorang wanita tua yang sedang berzikir La ilaha illallah berulang-ulang di dalam rumah yang kecil yang reot. Umar radhiyallahu anhu mengetuk pintu dan bertanya, Wahai Ummu, mengapa engkau berzikir di tengah malam? Wanita tua itu menjawab, Wahai Amirul Mukminin, aku adalah janda miskin yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa La ilaha illallah lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi. Jadi, aku kumpulkan kekayaan akhiratku dengan zikir ini. Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, Engkau telah mengajarkanku tentang kekayaan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24-25, Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat yang baik dalam ayat ini adalah La ilaha illallah. Adapun kisah yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hambal dalam penjara. Ketika Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah dipenjara karena fitnah khalq Al-Quran, beliau menghabiskan hari-harinya dengan berzikir La ilaha illallah. Suatu malam, penjaga penjara yang kafir bermimpi melihat cahaya terang dari sel Imam Ahmad. Dalam mimpinya, ia melihat malaikat-malaikat turun dan menyebut nama Ahmad bin Hambal sambil berkata, Inilah hamba Allah yang senantiasa bertahlil. Keesokan harinya, penjaga itu masuk Islam dan berkata kepada Imam Ahmad, Zikir Anda telah membuat malaikat menyebut nama Anda, hingga kami yang kafir pun bisa melihatnya dalam mimpi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Musa berkata, Ya Rob,
ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Allah berfirman, "Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah." Musa berkata, "Ya Rob, semua hambamu mengucapkan ini." Allah berfirman, "Wahai Musa, andaikan 7 langit beserta penghuninya selain aku, dan 7 bumi diletakkan pada satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah pada sisi yang lain, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berikut kisah nyata dari seorang sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amal yang paling kamu harapkan pahalanya dalam Islam. Karena tadi malam aku mendengar suara sandal-sandalmu di dalam surga." Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada amal yang lebih aku harapkan pahalanya selain setiap kali aku bersuci, berwudu, baik di siang maupun malam hari, aku salat dengan wudu tersebut sebanyak yang Allah kehendaki untuk aku salat, dan aku senantiasa mengucapkan la ilaha illallah setelah setiap wudu." Rasulullah SAW berkata, "Itulah yang membuatmu masuk surga lebih dulu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang malaikat menyebut nama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadh As-Shalihin menjelaskan, para malaikat mencatat setiap tahlil yang diucapkan oleh seorang hamba, dan mereka menyebut nama orang tersebut ketika melaporkan amal kebaikannya kepada Allah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib menyebutkan, ketika seorang hamba mengucap la ilaha illallah dengan penuh keyakinan dan kehadiran hati, malaikat-malaikat rahmat akan turun kepadanya dan menyebut namanya di hadapan Allah. Berikut ini adalah kisah nyata tentang Hasan Al-Basri dan muridnya. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai guru, mengapa ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali tetapi tidak merasakan manisnya iman?" Hasan Al-Basri menjawab, "Karena mereka mengucapkan seperti burung yang meniru suara, tanpa memahami makna dan tanpa kehadiran hati." Kemudian beliau bercerita, "Suatu hari aku melihat seorang pemuda yang sedang berzikir la ilaha illallah di tepi sungai. Setiap kali ia mengucapkannya, air sungai bergetar dan ikan-ikan meloncat. Ketika aku tanya, pemuda itu berkata, 'Aku merasakan getaran kalimat ini hingga ke tulang-tulangku, karena aku paham bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah.'" Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan, la ilaha illallah yang paling bermanfaat adalah yang diucapkan dengan hati yang hadir, lidah yang bergerak, dan pikiran yang memahami maknanya. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, la ilaha illallah bukan sekedar kalimat yang diucapkan oleh lidah, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan dengan tidak menyembah selain Allah. Kisah nyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di waktu fajar. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ayahku Abu Bakar selalu bangun sebelum subuh. Ia duduk menghadap kiblat dan mengucapkan la ilaha illallah hingga terbit fajar. Suatu hari aku bertanya, "Wahai ayah, mengapa engkau melakukan ini setiap hari?" Abu Bakar menjawab, "Wahai anakku, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku bahwa siapa yang mengucapkan
la ilaha illallah di waktu sahur, Allah akan mengirimkan malaikat yang menyebut namanya hingga maghrib. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu maghrib, malaikat akan menyebut namanya hingga subuh. Setelah sholat fardu, Rasulullah SAW mengajarkan zikir setelah sholat, termasuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di waktu pagi dan petang, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa zikir pagi dan petang termasuk waktu mustajab untuk berzikir dengan la ilaha illallah. Yang ketiga, sebelum tidur dan bangun tidur. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan tahlil ketika bangun di malam hari. Adapun hikmah dan manfaat. Yang pertama, pembersih hati dari syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan, la ilaha illallah adalah kunci surga. Tetapi setiap kunci memiliki gerigi. Gerigi la ilaha illallah adalah amal solih. Yang kedua adalah penambah keimanan. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata, iman itu bertambah dengan zikir dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan tidak ada zikir yang lebih menambah iman daripada la ilaha illallah. Yang ketiga adalah perlindungan dari setan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, la ilaha illallah menjadi benteng pelindung dari gangguan setan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mulianya kalimat la ilaha illallah ini. Ia bukan sekedar rangkaian huruf saja, tetapi kalimat terbaik di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya tentang kalimat yang baik. Yang kedua, kalimat paling dicintai oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang ketiga, kalimat yang membuat malaikat menyebut nama kita ketika kita mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, kalimat yang lebih berat dari 7 langit dan 7 bumi, sebagaimana dalam hadis Nabi Musa. Mari kita amalkan zikir yang mulia ini di setiap hari. Setelah setiap sholat fardu, di waktu pagi dan petang, 100 kali setiap hari untuk mendapat pahala yang berlipat. Ingatlah wahai saudaraku, ketika lidah kita bergerak mengucapkan la ilaha illallah, di langit sana para malaikat sedang menyebut nama kita. Subhanallah. Barang siapa yang menjadikan la ilaha illallah sebagai zikir utamanya, Allah akan menjadikan segala urusannya menjadi lebih mudah, mengangkat derajatnya, dan mencatat namanya di sisi para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.